Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Firman Tuhan Allah hari ini menghadapkan kita pada sebuah panggilan yang tegas dan berani dari seorang pemimpin besar dalam sejarah umat Allah, yaitu Yosua. Di masa akhir hidupnya, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk membuat pilihan yang akan menentukan arah kehidupan mereka. Pilihan ini bukan hanya tentang kepada siapa mereka akan menyembah, tetapi juga tentang bagaimana mereka akan menjalani hidup sehari-hari. Pilihan ini bukan hanya untuk pribadi saja, tetapi juga untuk seluruh keluarga. Mari bersama-sama kita renungkan kembali Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15, di mana Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Pernyataan ini tidak hanya sebuah deklarasi iman pribadi, tetapi juga komitmen yang melibatkan seluruh keluarga. Ini adalah panggilan untuk menjadikan ibadah kepada Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan kita dan keluarga kita. Mengapa kita harus memilih untuk beribadah kepada Tuhan Allah? Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang segala hal yang telah Tuhan Allah lakukan bagi mereka. Bagaimana Tuhan Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, memberi mereka tanah perjanjian, dan menyertai mereka dalam setiap pertempuran. Demikian juga kita perlu merenungkan kembali kebaikan Tuhan Allah dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu dan seisi rumah pernah duduk diam merenungkan kebaikan Tuhan Allah atas hidup Bapak Ibu dan anak-anak? Tundukkanlah wajahmu, buka hati dan pikiranmu, jujurlah di hadapan Tuhan Allahmu. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan Allahmu. Mari kita renungkan bersama. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan Allah ketika Bapak Ibu pertama kali menjejakkan kaki di Bangka dan di Topoali ini? Pernahkah Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan Allah ketika Bapak Ibu tertatih-tatih berjalan di setiap waktu kehidupan di Bangka dan Topoali hingga bisa sampai seperti sekarang ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang datang ke Bangka dan di Topoali dengan hanya berbekal baju dan uang seadanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak punya tempat untuk berteduh, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang harus tinggal di tempat yang tidak layak. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan Allah ketika Bapak Ibu berteriak dan menangis terseduh-seduh, meneteskan air mata, menghadapi betapa berat tekanan dunia di dalam kehidupan yang Bapak Ibu jalani? Pernahkah Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan Allah ketika Bapak Ibu mengalami kesedihan dan penderitaan? Mungkin
membajak sawah, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, bahkan sampai mengalami gagal panen. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang harus berjalan ke sana kemari hanya untuk mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan uang yang cukup untuk makan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah ke sana kemari mencari pekerjaan, tidak mendapatkan apa yang dicari. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengusahakan apapun, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk biaya keperluan anak sekolah, biaya keperluan anak kuliah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sakit, bingung mau bayar pakai apa, lelah merawat, atau ada yang kehilangan anggota keluarga, bingung mau beli peti pakai apa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kesulitan ketika anggota keluarga mengalami masalah, atau ada di antara Bapak Ibu ada yang ditekan, dipinggirkan oleh lingkungan yang tidak mau hidup Bapak Ibu menjadi lebih baik. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan Allah? Ketika pada saat ini situasi dan kondisi di Bangka sedang mundur dan terpuruk, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kesulitan saat ini. Mau makan saja susah, mau ini itu sulit, pekerjaan tetap terancam. Lalu, ketika Bapak Ibu dapat keluar dari segala masalah tersebut, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika Bapak Ibu telah mendapatkan apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika hidup dan kehidupan Bapak Ibu menjadi lebih baik dari waktu yang lalu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Membusungkan dada, mengangkat muka, dan berkata, ini saya, karena saya sendiri, karena perjuangan saya bisa sampai seperti sekarang ini. Ingatlah, tangan Tuhan Allah yang kuat dan penuh rahmat serta berkat. Dan karena Tuhan Allah yang setia akan janjinya yang membuat semuanya ada untuk Bapak Ibu. Tuhan Allah yang telah memberkati kita dengan keselamatan, keluarga, pekerjaan, dan memenuhi segala kebutuhan kita. Jika kita merenungkan semua ini, bagaimana mungkin kita tidak memilih untuk beribadah kepada-Nya? Mari Bapak Ibu, angkatlah wajah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Yosua juga menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan Allah, seperti penyembahan berhala. Dalam konteks kita hari ini, berhala itu bisa berupa apa saja yang kita tempatkan di atas Tuhan Allah. Uang, karir, status, bahkan teknologi. Oleh karena itu, kita harus membuat keputusan yang jelas dan tegas untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah.
Budaya modern seringkali mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman percaya kita. Kesibukan sehari-hari, tekanan sosial dan godaan duniawi bisa membuat kita menjauh dari komitmen kita kepada Tuhan Allah. Namun, Yosua memberi kita teladan bagaimana menghadapi tantangan ini dengan komitmen yang tegas dan konsisten. Yosua tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajak seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Ini mengingatkan kita semua bahwa tanggung jawab beribadah kepada Tuhan Allah bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab seluruh keluarga. Bagaimana mewujudkan ibadah kepada Allah dalam kehidupan keluarga? Yosua menegaskan bahwa dia dan seluruh rumah tangganya akan beribadah kepada Tuhan Allah. Ini berarti bahwa ibadah kepada Tuhan Allah harus menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana cara praktis kita untuk mewujudkannya? Sediakanlah waktu khusus setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama sebagai keluarga. Ini bisa menjadi momen yang mempererat hubungan kita dengan Tuhan Allah dan sesama anggota keluarga. Integrasikan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan iman kita hanya terbatas pada hari Minggu atau saat di gereja saja. Bawa iman kita dalam setiap aspek kehidupan. Dalam cara kita bekerja, bersekolah, berinteraksi dengan orang lain, dan membuat keputusan sehari-hari. Orang tua, jadilah teladan. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, orang tua harus mau dan dapat menjadi teladan dalam hal beribadah kepada Tuhan Allah. Anak-anak akan melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Ingat, anak-anak pada masa sekarang jauh lebih pintar dari kita para orang tua. Jangan sampai Bapak Ibu meminta anak-anak untuk beribadah dan mereka akan berkata, Papa Mama saja tidak pernah berdoa dan membaca Alkitab, apalagi ibadah. Masa suruh-suruh saya berdoa dan beribadah? Jika mereka melihat orang tua mereka mengutamakan Tuhan Allah dalam segala hal, mereka akan belajar untuk melakukan hal yang sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan menghadapi hambatan dalam upaya kita untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Ada godaan dari dunia, tekanan dari lingkungan, dan mungkin bahkan rasa malas atau keletihan. Namun, ingatlah bahwa kita tidak berjuang sendirian. Tuhan Allah ada bersama kita, memberi kita kekuatan dan hikmat untuk mengatasi setiap tantangan. Untuk menjaga komitmen ini, kita perlu secara berkala mengkoreksi diri dan keluarga kita. Lakukanlah evaluasi rutin untuk melihat apakah kita masih berada di jalur yang benar dalam beribadah kepada Tuhan Allah. Berdoalah untuk hikmat dan kekuatan. Jangan ragu untuk meminta bantuan Tuhan Allah dalam doa agar Dia memampukan kita untuk tetap setia
Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Keputusan untuk beribadah kepada Tuhan Allah adalah keputusan yang harus kita buat setiap hari, dalam setiap situasi, dan bersama seluruh keluarga kita. Ketika kita berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah, kita sedang membuat pernyataan iman yang kuat dan mengajak seluruh keluarga kita untuk ikut serta dalam panggilan ini. Kita harus menyadari, kita beribadah saja dengan rutin belum tentu kita memahami akan firman Tuhan dan layak di hadapannya, apalagi jika kita menjauhkan diri dari ibadah. Pengatua dan diaken yang sudah 4 periode saja belum tentu mengenal Tuhan Allah dengan baik dan benar, sehingga masih dapat goyang dan loncat ke seberang karena pelayanannya hanya rutin dan tidak mau belajar akan kebenaran firman Allah. Oleh karenanya, mari kita jalani hidup ini dengan komitmen yang teguh, menjadikan Tuhan Allah sebagai pusat dari setiap aspek kehidupan kita. Mari kita bersama melayani dengan tulus, belajar setiap waktu akan kebenaran firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Marilah kita menjadi terang dan terang di dunia ini, dengan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bersama dengan keluarga kita telah memutuskan untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati Jemaat Efratah Tobuari dan seluruh warga GPIB serta seluruh simpatisan dalam segala karya layan dan usaha dimanapun berada. Mari kita bersatu sejenak.